Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan kami di podcast ASN. Banyak tahu, banyak ilmu. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung pada podcast ASN kali ini. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agung Setiawan, bertindak sebagai host di podcast kali ini. Saya ditemani dengan rekan-rekan yang sangat luar biasa, gagah dan juga berani. Kali ini kami akan membahas materi tentang keanekaragaman budaya yang terkandung di dalam film Cahaya dari Timur, Beta Maluku, dan Laskar Pelangi. Langsung saja saya perkenalkan rekan-rekan saya yang gagah berani pada siang hari ini dan akan bertindak sebagai narasumber. Yang pertama ada Mas Andre. Gimana Mas Andre kabarnya hari ini? Halo, Assalamualaikum Bapak Agung Setiawan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di sini saya baik-baik aja. Kebetulan saya lagi piket di pos Wasrik. Tapi biarpun sibuk-sibuk gini demi ASN, semua saya lewati dan ikhlas. Gimana Bapak Agung Setiawan di sana kabarnya baik-baik aja kah? Alhamdulillah baik juga Bapak Andre. Terima kasih. Dan kemudian ada Mas Awang yang juga dari Satker yang sama, yakni Rutan Tanjung Redap. Gimana Mas Awang kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih Mas Agung atas sambutannya. Alhamdulillah baik. Kalau Mas Agung gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas Awang kabarnya. Semoga kita cepat ketemu ya Mas Agung ya. Siap, amin. Kemudian ada Mas Ridwan dari LPP Tenggaro. Gimana Mas Ridwan kabarnya? Alhamdulillah baik. Semangat pagi karena kita siap karena dekat wanita-wanita cantik ya di LPP ya. Jadi semangatnya pagi terus ya. Luar biasa Mas Ridwan. Terima kasih Mas Agung. Siap. Kemudian kita punya Saudara Rido dari Rutan Tanah Grogot yang begitu kece di siang hari ini. Mas Rido, gimana kabarnya Mas Rido? Baik, terima kasih banyak Mas Agung. Kabarnya sendiri baik, luar biasa di sini. Mas Agung gimana juga? Alhamdulillah baik Sehat? saudara. Baik, mungkin langsung saja Mas Agung saya kembalikan ke Mas Agung. Oke, terima kasih. Oke, tanpa bertele-tele panjang lebar, kita langsung saja ke materi pembahasan di siang hari ini. Saya akan bertanya lebih dulu nih kepada Mas Andre. Mas Andre, apa aja sih keanekaragaman budaya yang ada di film Cahaya dari Timur, Beta Maluku ini? Gimana sih tanggapan pribadi Mas Andre mengenai film ini? Oke Mas Andre, silakan. Siap. Terima kasih Bapak Agung sudah ngasih waktunya ke saya untuk menjelaskan sedikit tentang review saya terhadap film Beta Maluku ini ya. Yang pasti pertama saya pastinya bilang ini sangat luar biasa. Dalam artian luar biasa kenapa? Karena ini salah satu video yang mencerminkan Indonesia. Dengan cara apa? Tidak akan pernah bisa terpecah belah. Dengan cara apapun kita bisa disatu. Contohnya, di tengah-tengah pertikaian agama, yaitu kita bilang di Maluku sana. Nah, ada satu cara bisa mempertemukan mereka menjadi satu dengan cara olahraga, itu sepak bola. Nah, di situ kita dapat lihat bahwa bagaimanapun juga dan seperti apapun kondisi kita, apabila dengan nama Indonesia, pasti kita akan bersatu. Walaupun kita berbeda-beda keanekaragaman di sana. Nah, jadi saya rasa film ini sangat baik dan cocok, apalagi bagi kita ASN, yang mana kita pasti mempunyai beda-beda, belakang beda-beda. Tapi kalau bilang namanya Indonesia, semua yang berbeda jadi satu. Demi nama Indonesia kita jadi bersatu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu Bapak Agung, terima kasih. Jadi NKRI harga mati ya Mas Andre ya? NKRI harga mati. Siap. Sungguh menarik ya pembahasan dan begitu luar biasa yang dijelaskan oleh Mas Andre. Bagaimana konflik dua agama itu bisa mereda dan dipersatukan lewat sepak bola. Itulah indahnya negara kita Indonesia. Oke, kita langsung saja ke materi film yang selanjutnya. Kalau menurut Mas Aditya Rido ini, yang dari tadi merengut aja sepertinya. Waduh. Halo Mas, gimana nih tanggapannya nih tentang keanekaragaman yang ada di film Laskar Pelangi ini? Silakan, Mas Rido. Baik, terima kasih banyak Mas Agung. Ini bukan merenggut sih, ini lebih pelapar sih. Oke, siap.
Baik, mungkin saya akan menjelaskan kurang lebihnya sedikit yang saya tangkap ya tentang film Laskar Pelangi yang merupakan film udah lama banget sekali dan pernah booming pada masanya. Tentang keanekaragaman, yang pertama saya dapat yaitu keanekaragaman sendiri di pendidikan. Pendidikan sendiri di dalam film terdapat dua tipe sekolah. Yang pertama ada yang elit, selanjutnya ada juga sekolah yang bisa dikatakan rapuh. Di mana di sekolah rapuh tersebut hanya ada 10 orang siswa saja yang bersekolah. Selanjutnya itu ada keanekaragaman di bidang talenta, bakat, atau keahlian mungkin ya. Yang dimana setiap keahlian di sekolah tersebut dapat bersinergis atau bekerja sama sehingga mampu mengharumkan nama sekolah dengan memenangkan berbagai lomba. Seperti contoh itu tari dan juga Olimpiade Sains. Mungkin selanjutnya keanekaragaman dalam sudut pandang tentang pendidikan itu sendiri. Di Laskar Pelangi itu sendiri awalnya pandangan masyarakat masih negatif thinking mungkin ya tentang pentingnya pendidikan. Namun sejak kedatangan 9 orang ditambah 1 lagi tadi, pandangan mulai lambat laun dia berubah bahwa pendidikan itu penting sekali. Yang terakhir itu ada keanekaragaman dalam berbahasa. Yang seperti kita tahu di Indonesia sendiri banyak sekali bahasa daerahnya. Lebih tepatnya bahasa Melayu di daerah Bangka Belitung. Mungkin itu saja yang saya jabarkan, Mas Agung. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Mas Agung ya. Oke, terima kasih Mas Rido atas penjelasannya yang luar biasa ya. Mas Rido ini menjelaskan bagaimana keanekaragaman budaya yang berada di film Laskar Pelangi ini. Bagaimana sekolah, kalau nggak salah ini sekolah tertua Mas ya. Sekolah di Laskar Pelangi ini ceritanya sampai sekarang bahkan realnya memang sekolah tertua di Bangka Belitung ya. Dan kemudian awalnya hanya 9 orang, dan kemudian datang 1, dan akhirnya bisa bersaing menghadapi sekolah-sekolah lain. Dan betapa pentingnya itu pendidikan ya, luar biasa Mas Rido. Oke, apa yang dijelaskan oleh Mas Andre dan Mas Rido ini cukup menarik ya. Betapa keanekaragaman budaya di kedua film ini begitu banyak dan begitu luar biasa. Banyak pesan moral yang terkandung di dalam film ini. Oke, sekarang saya ingin lihat nih dari sudut pandang Mas Awang atau Mas Ridwan nih soal strategi membangun dalam perbedaan di antara dua film ini tadi. Gimana sih tanggapan Mas Awang atau Mas Ridwan? Oke, siapa dulu nih yang mau nih? Mungkin Mas Ridwan nih ya, boleh ya, lebih dulu ya untuk mengutarakan pendapat serta curahan isi hatinya. Monggo Mas Ridwan. Boleh Mas, boleh sekali. Baik, Mas Agung, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan mengupas di sisi keharmonian ya. Kebetulan diminta kemarin keharmoniannya terkait film ini. Untuk sisi keharmoniannya mungkin ini berangkat dari suatu tragedi dan ironik sih melihat situasinya, karena di Beta Maluku berangkat dari konflik sehingga dipersatukan oleh olahraga. Ya, secara detail kronologis mungkin ada di film, di mana seorang pemuda ini menginisiasi anak-anak muda yang ada di sana suka tawuran untuk berlatih bola kalau tidak salah, seperti itu di film. Nah, ini kan keharmonian yang luar biasa tercipta karena suatu konflik tragedi, yaitu dari film 1 Beta Maluku. Mungkin yang kedua tentang Laskar Pelangi. Di sini keharmonian yang bisa saya kupas itu terkait tentang ini, keterbatasan yang hadir pada film, dari pendidikan anak-anak di sana, keterbatasan ekonomi, keterbatasan pola pikir masyarakat yang masih kolot mungkin ya, sehingga menciptakan keharmonian, kesatuan bagi semangat anak muda. Apalagi di film diceritakan tentang persaingan dengan SD elit sama SD yang mungkin yang kurang lah, SD yang rapuh seperti itu. Itu sungguh luar biasa filmnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih ya. Kembali ke Mas Agung. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari Mas Ridwan. Sekarang kita dengarkan nih strategi harmoni antara kedua film ini versi dari Mas Awang. Gimana nih
pendapatnya Mas Awang. Monggo, silahkan. Ya, terima kasih Mas Agung atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Mas Ridwan atas penjelasannya tadi. Mungkin sudah banyak yang disampaikan oleh Mas Ridwan. Mungkin di sini saya akan menambahkan sedikit apa yang saya dapat dari kedua film tersebut. Pertama, di film Beta Moluku, sesuatu yang saya tangkap di sini adalah pesan harmoninya adalah teruslah bertoleransi dan tolong menolong tanpa memandang status sosial, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Di film Beta Maluku ini konflik yang terjadi adalah konflik agama. Akan tetapi kita bisa bersatu, kita bisa bekerja sama atas nama Timnas, atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teruslah berusaha untuk menjadi lebih baik dan tidak mudah menyerah walaupun dalam keterbatasan. Kemudian lanjut di film Laskar Pelangi, hal yang saya tangkap di sini adalah sikap optimis dan percaya diri untuk berani bermimpi dan mengejar impian. Kemudian di film ini kita diajarkan untuk menghargai dan menyadari bahwa pendidikan adalah hal yang penting dalam kehidupan. Dan jangan pernah ragu dalam menuntut ilmu, yakin dan tetap semangat menuntut ilmu. Kemudian saya juga ingin mengomentari kedua film ini, yaitu film ini sama-sama melihat atau menggambarkan fenomena alam. Yaitu yang pertama ada fenomena alam Kota Maluku, kemudian yang di Laskar Pelangi adalah Kota Bangka Belitung. Sungguh indah kedua kota tersebut dan keramahan masyarakat Maluku dan Bangka Belitung. Di kedua film ini juga sama-sama melihat kan adanya perbedaan yang di Laskar Pelangi, perbedaan kesenjangan pendidikan, dan di Beta Maluku adalah perbedaan agama. Akan tetapi perbedaan ini tidak membuat kita untuk mundur. Justru harus membuat kita untuk semangat, memacu untuk berkembang lebih baik lagi. Itu mungkin Mas Agung dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasan saya banyak kurangnya. Saya serahkan kepada Mas Agung. Oke, itu tadi penjelasan dari rekan-rekan tentang keanekaragaman budaya serta strategi yang terkandung dalam film Cahaya dari Timur Beta Maluku dan juga Laskar Pelangi. Bagaimana adanya perbedaan antara konflik agama dan perbedaan kesenjangan pendidikan. Jangan jadikan perbedaan ini untuk mundur dan terpecah, akan tetapi jadikanlah pemacu bagi kita untuk maju serta bersatu. Indonesia, NKRI, harga mati. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk bergabung di podcast kali ini. Mas Andre, Mas Awang, Mas Ridwan, dan juga Mas Rido, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton podcast ASN. Banyak tahu, banyak ilmu. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Jika ada hal yang tidak berkenan, baik ucapan ataupun perbuatan selama podcast ini berlangsung, saya sebagai host pribadi meminta maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Salam pembaruan, kami pasti.